Assalamualaikum Ananda Solis dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bu Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana hari ini, masih semangat untuk belajar? Masih semangat pastinya ya. Kakak dan abang, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, nak. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya sama-sama kita membaca doa ya, nak. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke kakak dan abang, kita lanjutkan PB 6. Hari ini ya Bu Bulan bacakan sedikit ya nak tentang materinya. Nanti kamu lanjutkan yang Ayu membaca ya nak. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Oke ya kakak dan abang, di situ ada Ayu membaca. Silakan kakak dan abang membaca ya nak. Oke, setelah selesai dibaca, dilanjutkan di halaman 118 Ayu membaca. Setelah itu, kalau sudah selesai kamu membaca, insya Allah kamu pasti paham apa yang kamu bacakan. Kamu pasti bisa menentukan yang mana itu paragraf, yang mana itu ide pokok. Pasti kamu mengerti, ya nak ya. Oke, setelah kamu membaca, ada pertanyaan di situ. Bukan pertanyaan, tapi ada bacaan di situ. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kakak dan abang, di situ ada gambar tabel ya nak. Tabel itu ya ada informasi yang didapat dari judul bacaan. Ada juga informasi yang didapat setelah membaca teks dan kesimpulan informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Jadi kakak dan abang, setelah kamu membaca, ayo membaca, kamu pasti bisa mengerjakan yang ada di dalam tabel ya. Oke, Bu Bulan lanjutkan yang di bawahnya. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Oke ya nak, intinya dengan membayar pajak berarti kamu telah membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Oke ya, Bu Bulan lanjutkan ya nak. Di situ ada yang menulis ya. Kamu silakan menulis ya dari pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Kemudian harusnya dipresentasikan, tetapi tidak perlu kalau kamu mempresentasikan nanti ya nak pada saat jimit. Oke, terus ada lanjut ke soal ayo berdiskusi. Kamu diskusikan bersama teman kelompokmu ya nak. Oke, kita lanjut ayo berlatih. Di situ kamu disuruh dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana. Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Iya, di situ jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskan dalam kotak berikut ya. Di pelajaran sebelumnya sudah dibahas ya nak tentang reklame, pasti kamu sudah paham ya. Oke, di situ ada ayo mengamati, silakan kamu mengamati ya. Di situ adalah gambar poster ya dalam bentuk media visual ya nak. Oke, di situ bagaimana ciri-ciri poster menurutmu?
Ayo, bagaimana ciri-ciri poster? Ada di pembelajaran sebelumnya. Ya, setelah itu dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah ya. Alat yang digunakan pertama itu adalah siapkan alat atau bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut ya. Alat dan bahannya bebas ya nak, mau dia hanya krayon saja, mau pakai pensil warna saja, atau mungkin pakai cat air, bebas ya. Setelah itu kamu membuat sketsa, gambar yang akan disajikan. Setelah itu, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menguatkan spidol atau krayon. Setelah itu, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Setelah itu, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Jadi gambarnya tidak mesti harus seperti ini ya nak, gambarnya bebas, seperti apa gambarnya bebas, terserah kamu, namanya berkreasi ya nak ya. Tetapi gambarnya itu ya harus mengandung nilai pesan untuk pelajar, posternya itu ya nak ya. Kamu boleh mengerjakan di buku gambar, di buku di kertas A4 atau mungkin di kertas karton ya, ukuran setengah kajang atau 1/4 kajang atau 1 kajang, bebas ya. Kamu silakan berkreasi menurut kamu. Oke Kakak dan Abang? Setelah itu, ayo berkreasi kembali ya. Untuk yang berkreasi ini ya, Bu Bulan tidak usah dikerjakan, karena yang ayo berkreasi yang ini sama dengan yang berkreasi yang di halaman 1, 2, 4 ya, sama. Oke. Setelah itu ayo renungkan, kamu renungkan ya, dari pembelajaran sebelumnya kamu renungkan dan kamu isi jawabannya di sini. Dilanjutkan kerjasama dengan orang tua. Bagaimana keadaan Abang? Sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, silakan WA Bu Bulan ya nak. Jadi hari ini kita selesai pembelajaran tema 6. Besok kita lanjutkan berliterasi ya nak ya. Oke Kakak dan Abang, Bu Bulan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.